Ada momen yang bisa dimanfaatkan Megawati Hangestri Pertiwi saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk kali kedua berkunjung ke Indonesia. Transfer Megawati ke Liga Voli Turki bisa saja terrealisasi. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri di Liga Voli Korea, Red Sparks, diagendakan kembali berkunjung di Indonesia untuk melakoni pertandingan eksibisi. Rencana ini dikonfirmasi Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lebuk, melalui direkturnya, Ferry Yuniarti Kono. Tadinya akan kami laksanakan bulan April tapi karena Proliga masih bermain sampai akhir April, jadi kemungkinan besar akan diundur di bulan Mei, tapi kami masih lihat. Komitmennya Red Sparks hadir dan ada tim lain yang akan kami undang, kata Direktur Lebuk, Ferry Kono di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Di sisi lain, berbeda dari kedatangan Red Sparks kali pertama ke Indonesia tahun lalu, untuk 2025 ini laga yang akan dilakoni tim Red Sparks tidak hanya berfokus di Indonesia Arena saja. Kemungkinan kami tidak pakai Indonesia Arena karena fans basenya di luar Jakarta sangat besar. Jadi ada kemungkinan main di luar Jakarta. Akan ada 2 game, di Jakarta dan di luar Jakarta karena permintaan dari masyarakat yang sangat tinggi, terangnya. Faktanya, Lebuk mengusahakan tidak hanya Red Sparks saja yang datang ke Indonesia. Ferry Yuniarti Kono menambahkan, ada kemungkinan tim Liga Voli Turki untuk ambil bagian dalam event tersebut. Saat ini Lebuk juga menjalin komunikasi dengan tim luar negeri lainnya untuk terlibat dalam fun volleyball yang kedua. Soal tim mana yang dijajaki, Ferry masih merahasiakan. Pihaknya masih mencari waktu yang pas karena acara diundur ke bulan Mei. Sejauh ini baru Red Sparks yang menyatakan komitmen untuk hadir. Jika melihat pernyataan Ferry saat Lebuk mengumumkan rencana 24 acara olahraga untuk tahun 2025 pada Desember silam, Turki menjadi salah satu tujuannya. Sebagai informasi, Liga Turki merupakan salah satu kompetisi bola voli putri paling bergengsi di dunia. Ada Koreanya, ada Turkinya mungkin. Itu keinginan dari publik, ucap Ferry. Performa Megawati di musim keduanya bersama Red Sparks sangat pantas mendapatkan acungan 2 jempol. Selain konsisten menjadi mesin poin, Megawati juga berpeluang besar membawa skuad asuhan Ko Hye-jin menutup musim Liga Voli Korea 2024-2025 dengan gelar juara. Sementara itu, pemain Hyundai Hillstate yakni Jeng Jiun membuat geger Volley-mania Indonesia usai memberikan pujian kepada Megawati Hangestri hingga mengucapkan Assalamualaikum. Sebagaimana diketahui Red Sparks belum lama ini menjalani duel bertajuk Big Match melawan Hyundai Hillstate di lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Jumat, 7 Februari 2025. Saat itu tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri berhasil meraih kemenangan dari Hillstate lewat 4 set dengan skor 3-1, 25-20, 20-25, 25, 16 dan 25-14, di Chungmu Gymnasium. Namun sebelum pertemuan kedua tim, terdapat sejumlah momen menarik yang terjadi. Salah satunya ialah pemain Hillstate yakni Jeng Jiun merespons sapaan hangat Volley-mania Indonesia. Berdasarkan video yang viral di media sosial X, Twitter, saat itu terdapat sejumlah penggemar yang sudah menanti para pemain pasca pertandingan, termasuk fans dari Indonesia. Kemudian muncullah sosok Jeng Jiun yang menghampiri Volley-mania asal Indonesia dan langsung mengetahui mereka adalah penggemar Megawati Hangestri. Sembari menyapa para penggemar, Jeng Jiun juga memberikan pujian kepada rivalnya yang merupakan andalan tim Red Sparks tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mega fan? Mega bagus hari ini, kata Jeng Jiun. Tak sampai di situ, pemain Hillstate itu juga memegang ponsel penggemar sembari foto bersama. Kemudian tiba-tiba ia pamit ke penggemar asal Indonesia tersebut sambil mengucap, Assalamualaikum, dan langsung dibalas, Waalaikumsalam, oleh Volley-mania asal Indonesia. Sontak video yang kembali menjadi viral itu membuat geger Volley-mania Indonesia dengan beragam komentar dan reaksi di media sosial. Fun volleyball akan berlangsung setelah Proliga musim 2025 rampung dengan babak grand final pada 10 hingga 11 Mei. Red Sparks bukan satu-satunya tim yang akan diundang,
Saat ini PUK juga menjalin komunikasi dengan tim luar negeri lainnya untuk terlibat dalam fun volleyball yang kedua. Soal tim mana yang dijajaki, Ferry masih merahasiakan. Pihaknya masih mencari waktu yang pas karena acara diundur ke bulan Mei. Sejauh ini baru Red Sparks yang menyatakan komitmen untuk hadir. Jika melihat pernyataan Ferry saat PUK mengumumkan rencana 24 acara olahraga untuk tahun 2025 pada Desember silam, Turki menjadi salah satu tujuannya. Sebagai informasi, Liga Turki merupakan salah satu kompetisi bola voli putri paling bergengsi di dunia. Ada Koreanya, ada Turkinya mungkin. Itu keinginan dari publik, ucap Ferry. Kita melalui medsosnya PUK, kita tes ke publik. Mereka pengennya dari mana, jadi itu kita coba. Mudah-mudahan terrealisasi, imbuhnya. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana memiliki nasib yang sama ketika membela tim mereka masing-masing dalam pertandingan terkini yang dijalani. Ya, kedua pemain yang pernah menjadi andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea musim lalu itu baru saja sama-sama mendapatkan kemenangan penting. Megawati yang masih bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 baru saja membawa timnya tersebut keluar dari tren buruk dalam laga terkini, Jumat, 7 Februari 2024. Tim besutan Ko Hye-jin itu tampil solid sebagai tuan rumah saat menjadi Suwon Hyundai EC Hillstate yang datang dengan membawa rekor 2 kemenangan beruntun. Menjalani pertandingan sengit 4 set, Red Sparks kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan juara bertahan musim lalu itu dengan skor 3-1. Siapa sangka jika kurang dari 24 euforia kemenangan Megawati tersebut mampu menular kepada sahabatnya Giovanna Milana yang kini berkarir di Liga Voli Amerika Serikat. Pemain yang akrab disapa Gia tersebut memang kembali ke negaranya Amerika Serikat selepas membela Red Sparks dan Jakarta Bean pada tahun lalu. Gia kini sedang meniti karir bersama tim Love Atlanta selaku salah satu kontestan pada ajang League One Volleyball alias Love. Pada pertandingan hari ini, Sabtu, 8 Februari 2025, pagi WIB, Gia mengawal Love Atlanta tampil di markas Love Salt Lake. Walau bertindak sebagai tamu, Atlanta tampil cukup dominan dalam pertandingan yang berlangsung 4 set di Maverick Center. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali direncanakan untuk kembali berkunjung ke Indonesia untuk fun volleyball yang kedua. Rencana ini dikonfirmasi Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, LEBUK, melalui direkturnya, Ferry Yuniarti Kono. Kami akan mengulangi cerita sukses kami dengan event mendatangkan tim voli dari Korea Selatan mungkin di pertengahan tahun, kata Ferry. Acara fun volleyball pertama yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, pada April tahun lalu berlangsung cukup sukses. Pertandingan antara para pebola voli bintang tanah air yang dalam tim Indonesia All-Star kontra Red Sparks berlangsung dengan meriah. Kemeriahan ini tidak terlepas dari antusiasme publik karena prestasi yang diukir Megawati Hangestri Pertiwi bersama skuad Red Force. Pada musim 2024 hingga 2025, Megatron bahkan makin gacor dalam musim keduanya berseragam Red Sparks. Kelebihan Megawati sebagai oposite ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan bola serangan yang paling tinggi. Atlet asal Jember tersebut pun diganjar dengan penghargaan pemain terbaik pada putaran ketiga dan keempat. Megawati sendiri masih berjuang bersama Red Sparks untuk misi menjadi juara. Kompetisi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan berlangsung hingga laga final yang terakhir pada 9 April mendatang. Adapun tahun ini acara fun volleyball tidak hanya berlangsung pada bulan April. Ferry membeberkan bahwa event pertandingan persahabatan ini akan berlangsung pada pertengahan bulan Mei atau Juni. Taktik Red Sparks yang lebih banyak mengumpan ke Bukilik juga membuat tim asuhannya kecolongan. Ada beberapa momen Hyundai Hillstate terlalu fokus menjaga Megawati Hangestri yang biasanya jadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Force. Memang taktik itu sempat berhasil di mana Lee Da-hyeon selaku middle blocker sukses mengadang spike-spike Mega. Namun, tim asuhan Ko Hye-jin tak kehabisan akal. Setter Yeom Hee-seon mulai lebih banyak mengolah bola dari sisi Bukilik. Pevoli asal Serbia itu juga hari ini cukup brilian. Errornya lebih sedikit dan berhasil menyumbangkan 28 poin, tertinggi di laga hari ini.
Tampaknya kami tidak banyak melakukan blok efektif pada bola-bola tinggi saat kami mencoba menggoyahkan dengan servis. Saya rasa saya kehilangan lebih banyak poin dari Bukilic daripada Mega. Sepertinya perbedaan ketinggian menjadi penyebabnya. Selain itu timing saat memblokir juga kurang tepat, lalu pertahanan kami juga kurang, ujarnya. Pada laga hari ini, Hyundai Hillstatte juga harus apes karena salah satu pemain asing mereka, Wipawe Srithong mengalami cedera lutut dan harus ditandu keluar lapangan. Saya harap itu tidak parah, sangat disayangkan cedera itu terjadi di periode saat ini, katakan. Saat ini Hyundai Hillstatte masih tertahan di peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea dengan 53 poin. Sedangkan Red Sparks makin mendekat dengan mengantongi 50 poin di peringkat 3. Rasio kemenangan Red Sparks juga unggul atas Hillstatte dengan 18 kemenangan dari 26 laga. Di sisi lain, klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 terbaru menunjukkan posisi Red Sparks makin memepet Hyundai Hillstatte dengan jarak hanya 3 poin. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil memutus rentetan 2 kekalahan sebelumnya dengan kemenangan pada putaran 5 lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim asuhan Ko Hye-jin berhasil menang atas Suwon Hyundai EC Hillstatte dengan skor 3-1. Berkat kemenangan tersebut, Megawati Hangestri dan kawan-kawan mampu membawa tambahan 3 angka dalam pundi-pundi klasemen. Red Sparks sudah menyentuh angka 50 di peringkat 3. Raihan poin tersebut semakin mengancam posisi Hyundai Hillstatte di peringkat kedua. Tim juara bertahan itu pulang dengan tanpa poin setelah kalah dari Red Sparks dan masih tak bergeming dengan total 53 poin. Adapun jika melihat rasio kemenangan dan kekalahan, Red Sparks sudah melampaui Hillstatte. Sebelumnya, kedua tim sama-sama mengoleksi jumlah 17 menang dan 8 kali kalah. Sehingga hari ini, duel adu gengsi kedua tim yang dimenangi Red Force membuat Yeom Hyeseon CS mengantongi 18 menang dan 8 kali kalah. Jika hasil-hasil positif dengan kemenangan penuh dapat terus dipertahankan Red Sparks, bukan tak mungkin mereka mampu merebut peringkat 2 dari tim asuhan Kang Sung Hyung tersebut. Peringkat 2 menjadi posisi yang masih terjangkau bagi Red Sparks untuk mengakhiri musim reguler sebelum masuk babak playoff musim semi. Karena puncak klasemen masih dihuni Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders yang kokoh dengan 61 poin. Sementara itu, pelatih Suwon Hyundai EC Hillstatte, Kang Sung Hyung membeberkan kelengahan timnya saat kalah lagi di tangan Red Sparks pada lanjutan putaran 5 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim juara bertahan itu lagi-lagi dibuat gigit jari setelah kalah melawan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada putaran kelima Liga Voli Korea musim ini. Pada laga yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Jumat, 7 Februari 2025, Hyundai Hillstatte menelan kekalahan 1-3, 20-25, 25-20, 16-25, 14-25. Hasil tersebut membuat Lee Dahyun dan kawan-kawan sudah menderita kekalahan dari Red Sparks dalam 3 putaran beruntun. 2 kekalahan sebelumnya lebih mending karena terjadi dalam 5 set ketat. Namun hari ini, mereka tumbang dan gagal bawa poin. Kang Sung Hyung selaku juru taktik Hyundai Hillstatte, mengakui keunggulan Red Sparks hari ini. Salah satu hal yang disoroti adalah serangan mereka yang mudah terbaca dan pertahanan yang buruk. Di set ketiga Red Sparks langsung tertinggal 0-4 setelah beberapa serangan mereka bisa diredam. Termasuk spike Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic yang diblok Lee Dahyun 2 kali beruntun. Namun mereka akhirnya bisa mulai bangkit dan memperkecil ketertinggalannya menjadi 3-5. Salah satunya berkat spike Megawati yang akhirnya tak bisa dibendung. Servis AC dari Megawati membuat Red Sparks menipiskan ketertinggalannya menjadi 7-8. Hyundai Hillstatte akhirnya balik tertinggal 11-9 berkat back attack darah asal Jember tersebut usai mendapat umpan dari Nohrah. Red Sparks kemudian mendapat momentum apik dan bisa terus menjauh menjadi 16-11. Pertandingan kemudian sempat terhenti sebentar karena Hyundai yakni Wipawe Srithong mengalami cedera usai lutut kirinya terkilir dan harus ditandu keluar lapangan. Red Sparks kemudian menjauh 22-15 usai Teo Sungju sukses melakukan servis AC. Hyundai Hillstatte akhirnya dipaksa menyerah dengan skor 25-16 di set ketiga ini. 2-1.
Di set keempat, Red Sparks membuka laga dengan apik dan mereka langsung unggul 7-3 berkat spike Megawati Hangestri. Hyundai Hillstatter sempat mendekat tapi spike dari Vanja Bukilik membuat timnya menjaga keunggulannya dengan skor 10-7.